Muntah. Muntah dengan sengaja, muntah itu sebenarnya keluarnya sesuatu dari dalam. Muntah, dan muntahan adalah najis. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah dengan sengaja batal, tidak tahu caranya muntah dengan sengaja, mungkin nyium bau yang tidak enak sampai muntah, atau dikorok-korok muntah, batal puasanya. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, mabuk di kendaraan, tiba-tiba muntah, tidak batal puasa. Muntah yang tidak sengaja tidak batal puasa. Tapi ada syaratnya. Hati-hati, ini penting sekali. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, tidak batal puasanya dengan catatan bab ludah. Catatannya tidak boleh nelan ludahnya kecuali sudah berkumur dengan air yang suci dan mensucikan, air yang bisa dipakai wudhu. Kenapa? Sebab yang namanya muntahan itu najis, keluarnya lewat mulut, maka mulut kita najis. Dan kita akan belajar bagaimana cara mensucikan najis. Mensucikan najis harus dengan air. Hati-hati. Jika di dalam mulut kita ada najis muntahan, kalau kita belum berkumur maka mulut kita tetap najis. Biarpun kita sudah meludah dan meludah sampai bersih dengan ludah, maka ludah bukan air yang bisa mensucikan. Maka mulut kita biarpun sudah meludah 1000 kali dan bersih tetap nyambung tidak? Melek enggak? Kalau tanganmu kena najis, gimana cara mensucikannya? Dicuci dengan air. Mulutmu kena najis, diapain? Berkumur, dicuci dengan air. Kalau belum dicuci dengan air, maka mulutmu selamanya ini jarang diperhatikan. Maka cara mencucikan mulut sama dengan cara mencucikan najis yang lainnya. Mulutmu kena najis, ambil air yang bisa dipakai wudhu, air kemasan boleh, masukkan ke mulut, dikumur. Sama kalau ini kena najis, itu akan dibersihkan. Masukkan ke mulut, dikumur, buang, selesai. Nah, kenapa kalau belum kumur kemudian ditelan membatalkan puasa? Karena apa? Memang nelan ludah tidak batal asalkan ludahnya tidak bercampur dengan apapun. Lah ini ludahnya telah bercampur dengan najis. Paham atau tidak? Karena ludahnya telah bercampur dengan najis, kalau ditelan bagaimana? Batal. Makanya kalau ada orang yang muntah dengan tidak sengaja, kemudian belum sempat kumur, maka hati-hati. Jangan nelan ludah dalam puasa. Ditahan dong. Ngeludah terus di sini baru sah. Tapi dalam keadaan nggak ada muntahan kok ngeludah terus, itu was-was namanya. Tapi kalau di sini karena dia muntah, karena cari air belum ada, maka yang bisa ia lakukan apa? Jangan nelen ludah sampai ketemu air berkumur, baru setelah itu dia boleh nelen ludah. Selesai. Masalah berkumur tadi, lihat, berkumur dalam wudhu tetap sunnah. Berkumur dari najis hukumnya wajib. Kalau tidak ketelan, ini wajib kumur di sini. Kalau kumur di dalam wudhu dan setelah kumur kamu tidak usah ragu-ragu. Kalau sudah berkumur begitu, asalkan air sudah dibuang 100%, dingin yang tersisa di mulutmu itu tidak membatalkan. Karena itu hanya dinginnya rasa saja. Bukan berarti ada airnya, enggak, dinginnya saja. Maka nggak usah sampai ngeludah-ngeludah berkali-kali, nggak enak dilihat tetangganya itu ya. Kamu habis kumur sudah selesai, enggak usah. Kecuali kamu curang, kumurnya dikeluarkan 90%, selebihnya mau ditelan, batal. Asalkan waktu kamu membuang air kumur 100%, sudah usah mikirkan sisa yang ada di mulutnya. Ada dingin-dingin, enggak, dimaafkan, enggak ada masalah. Jangan jadi orang kena was-was, yang was-was itu sebetulnya kena gila.